Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya, kita kembali dalam pertemuan kita yang pertama kali di semester 2 ini ya. Jadi kita lanjut ya, semester 2 ini kita lanjut dalam pembelajaran jarak jauh atau dengan pembelajaran daring. Baiklah, untuk IPA hari ini khususnya kelas 7E ya, di pertemuan pertama tanggal 11 Januari tahun 2020 tentang energi dalam sistem kehidupan. Langsung saja kita masuk ke materi. Oke. Jadi pengertian energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau suatu pekerjaan atau gerakan atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, itu dia. Jadi energi merupakan bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Jadi maksudnya gini. Jadi energi itu adalah sebuah usaha yang kita lakukan. Bukan kita aja, bahkan meliputi dengan benda-benda yang lain. Jadi suatu pergerakan, perpindahan dan lain sebagainya itu juga menghasilkan energi. Nah, energi juga merupakan bagian dari suatu benda tapi tidak terikat. Kenapa tidak terikat? Karena energi bisa berubah atau berpindah. Itu istimewanya energi, tapi tidak bisa dimusnahkan atau dihancurkan. Itu hukum kekekalan energi. Nah, lanjut. Jadi yang kedua itu adalah jenis energi. Jenis energi ini terbagi menjadi dua. Pertama, energi kinetik dan energi potensial. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah energi kinetik, di mana energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Tuh ya, beda ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda bergerak. Energi kinetik ini berupa gerakan gelombang, molekul, benda, zat, atau objek. Besarnya energi itu sendiri tergantung dari massa dan kecepatan benda yang bergerak. Itu energi kinetik. Jadi untuk sederhananya, energi kinetik itu adalah energi benda yang bergerak atau pergerakan suatu benda, itu energi kinetik. Nah, macam-macam energi kinetik ini ada berapa nih? Ada 5. Yang pertama itu adalah energi angin, gelombang laut, suara, cahaya, energi panas. Banyak contohnya energi angin ya. Contoh energi angin ini yang paling sering itu adalah karena kan kalian pernah lihat itu tuh kincir angin yang raksasa, biasanya itu di negeri Belanda ya, negeri kincir. Nah, gunanya energi angin ini adalah memutar turbinnya itu, memutar baling-balingnya. Turbin itu kan untuk arus ya, memutar baling-balingnya sehingga menjadi energi listrik. Energi gelombang laut, apa coba energi gelombang laut? Ada contohnya sendiri, pembangkit listrik tenaga air bisa dengan gelombang laut. Kemudian energi suara, energi cahaya ada juga. Apa energi cahaya itu? Energi cahaya itu seperti fotosel. Kalian tahu fotosel itu apa? Fotosel itu adalah penyimpan energi cahaya. Contoh sederhana fotosel itu yang biasa ada di kalkulator, itu fotosel. Kemudian ada energi panas bumi, energi yang lain juga banyak contohnya ya. Itu macam-macam energi kinetik. Kenapa ini masuk dalam energi kinetik? Karena energinya bergerak, tidak dimiliki oleh satu benda atau karena dimiliki oleh banyak benda bergerak. Oke, lanjut. Energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda pada suatu tempat atau kedudukan tertentu. Beda dengan energi kinetik tadi. Energi kinetik tidak terbatas ruang dan waktu. Dia memiliki sebuah energi dalam sebuah pergerakan. Nah, sedangkan energi potensial ini adalah tergantung dari suatu benda itu di mana berada. Contohnya air dalam bendungan. Itu kan semakin tinggi atau semakin besar bendungannya, maka energi potensial yang dimiliki air itu semakin tinggi. Kemudian batu di ketapel mendapat energi dari karet. Nah, tempatnya kan batu itu kan sebenarnya tidak ada energinya, tapi karena dia ditempatkan di sebuah karet atau sebuah pegas ya, itu dia bisa melontar saat karet ketapel diregangkan. Oke, jadi contohnya adalah macam-macam energi potensial ini. Yang pertama, energi potensial elastisitas, kemudian energi potensial gravitasi bumi, energi kimia, energi mekanik, energi nuklir, energi listrik. Nah,
Dia lebih khusus dari energi kinetik, energi potensial ini. Contohnya elastisitas itu tadi adalah ketapel tadi. Kita menggunakan elastisitas sebuah karet. Energi potensial gravitasi bumi. Jadi semakin tinggi benda, itu energi jatuh ke permukaan bumi itu ya, benda yang jatuh ke permukaan bumi semakin tinggi, maka energi potensial gravitasi bumi juga semakin tinggi. Energi kimia itu apa? Energi kimia itu contohnya ya, yang terjadi pada tubuh kita makan nasi, makan apa segala macam yang mengandung vitamin, mineral, gizi dan lain sebagainya, itu secara kimia diubah menjadi energi gerak pada tubuh kita. Kemudian energi mekanik, banyak contohnya energi mekanik. Kemudian energi nuklir, ini juga dibangun pada perusahaan listrik ya, PLTU tuh, pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN ya. Kemudian energi listrik, jelas energi listrik ini yang paling akrab dengan kita karena di kehidupan sehari-hari pasti masuk dalam energi listrik. Itu dia macam-macam energi dan pengertian energi yang telah kita bahas. Hukum kekekalan energi ya, pada tahun 1843 nih, Joule berpendapat bahwa energi itu tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan ya. Energi tidak dapat dibentuk maupun dimusnahkan. Energi dapat berubah-ubah bentuknya. Oleh karena itu, jumlah energi di alam semesta selalu tetap. Ingat ya, hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi bisa berubah sesuai bentuknya. Itu hukum kekekalan energi menurut Joule pada tahun 1843. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang energi yang singkat ini ya, singkat, padat dan jelas. Slide selanjutnya itu adalah soal yang harus kalian kerjakan. Ada 3 soal, namun di soal ketiga ini ada banyak contoh yang kalian perlu sebutkan ya. Nah, jelaskan satu-satu contohnya apa, energi angin contohnya apa, energi suara contohnya apa. Silahkan kalian browsing dan pelajari lebih dalam melalui gadget kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih. Inilah pertemuan kita yang terakhir untuk materi pengertian energi ya, karena nanti kita membahas energi yang lain, contohnya yang lain lagi. Oke, tetap semangat belajarnya meskipun kita di rumah. Lanjut ke pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring tahap 2. Semoga kalian sehat terus. Ingat, selalu patuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Selalu terapkan 3M, cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Kerjakan soalnya, belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.